Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi mayop. Nah, sebelumnya, dalam kesempatan kali ini, kalian harus melakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki agar kalian mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh dan kalian bisa menjalankan atau melaksanakan semua mengenai tugas-tugas kalian dan kewajiban kalian dengan cepat. Nah, di sini sebelumnya kita membahas tentang akuntansi komputer ya. Mayop itu apa sih? Nah, di sini Mayop itu suatu aplikasi komputer akuntansi untuk mengelola transaksi keuangan kita sendiri. Nah, secara umum fungsi dari Mayop sama dengan program akuntansi lainnya, yaitu mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan serta laporan lain yang disediakan oleh Mayop Akuntansi. Nah, dari Mayop sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada, sebagai software aplikasi, Mayop memiliki standar akuntansi keuangan, yang berarti udah standar, memenuhi standar untuk melakukan pembuatan laporan, menganalisis hasil keuangan, dan yang kedua ada program akuntansi Mayop dirancang untuk mudah digunakan. Nah, gampangannya gini, kita bisa menggunakan aplikasi ini tanpa kita harus belajar dengan memikirkannya, gimana, nah gitu. Kita mudah saja bisa melihat tutorial ada, melihat contoh-contoh di Google juga banyak. Dan yang ketiga yaitu akuntansi Mayop ini telah mengalami uji coba dan uji kelayakan sehingga melepaskan ketergantungan pemakai kepada seseorang pembuat program. Nah, yang keempat ada pencatatan transaksi penjualan dan pembelian sampai digit 12, sangat cukup untuk perusahaan kecil menengah. Fasilitas pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan pembuatan analisis laporan yang bisa langsung dicetak maupun diaktifkan dalam program Excel. Nah, di mana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan ya anak-anak. Nah, sekarang kita membahas kekurangan dari komputer akuntansi Mayop atau aplikasi komputer akuntansi Mayop. Yang pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan, jadi kita tidak bisa menerapkan ke perusahaan-perusahaan lain ya. Dan yang ketiga, tidak disediakan dalam bahasa Indonesia, hanya satu aja, yaitu dalam bahasa Inggris ya. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia, jadi kita harus belajar bahasa asing juga ya, sedikit demi sedikit lah, sejalan dengan menggunakan komputer akuntansi ini. Tidak mendukung multi dalam penggunaan akuntansi. Belum bisa mendukung fitur multi gudang, purchase pembayaran ke pemasok. Nah, tadi adalah kekurangan dan kelebihan dari akuntansi Mayop. Di sini kita yang pertama akan membuat di sini kita bisa lihat ya anak-anak. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama untuk introduction-nya kita next. Kemudian community information. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi terkait dengan data perusahaan atau nama perusahaan. Nah, untuk nama perusahaannya kita tulis dengan Salon Cantik. Kemudian kita isikan nomor GST. Kita lihat pada soal. Untuk nomor GST-nya kita isi dengan nomor NPWP 123 456 6788.
Kemudian untuk alamatnya kita isi dengan Jalan Honggowongso, nomor 22, Serengan, Surakarta. Untuk phone number diisikan nomor telepon yang telah disesuaikan ya, yang telah tertulis 021 334 867. Untuk kemudian ada nomor faktur, kita bisa isi 021 334 868. Untuk alamat emailnya diisi dengan alamat email yang telah ada. Salon cantik kemudian kita next. Nah, di sini kita diminta untuk memastikan informasi yang terkait dengan data-datanya. Terkait dengan periode akuntansi, pada bagian ini jangan sampai melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan pengisian, maka kita harus mengulang dari awal. Selanjutnya, kita masukkan tahun sesuai dengan yang di soal. Kita lihat di dokumen transaksi. Nah, di sini kita masukkan 2020 bulan Desember untuk kelas 1-nya. Untuk conversion month atau bulan transaksi, kita isi dengan Januari. Kemudian kita pilih 12 karena kita setahun ya. Kita next. Pastikan data informasi yang akan kita buat di sini harus sudah sesuai. Apakah sudah benar dan sudah sesuai? Jika sudah benar, maka kita pilih next untuk melanjutkan. Untuk yang pertama ada I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang artinya kita memilih daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop Akuntansi. Yang kedua ada I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Di sini artinya kita ingin mengimpor data akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini karena kita mau memasukkan data yang dari Salon Cantik, maka kita memilih yang kedua. Kita next. Kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan agar tidak hilang. Nah, kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita melanjutkan next. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih command center. Nah, di sini kita akan memasukkan akun-akun yang ada. Kita masukkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat nama-nama akun.
Nah, pastikan di sini ada 3 akun paten ya. Untuk yang pertama aset, kita new terlebih dahulu. Kita masukkan kodenya. Kita isi. Kemudian kita oke. Selanjutnya untuk cek account, kita edit. Kita masukkan nomornya, kita isi dengan kas di bank. Kita oke. Berikutnya kita edit dengan kas di tangan. Kita oke. Kemudian trade debtornya kita edit dengan piutang usaha. Kita oke. Nah, di sini sudah ada, kita melanjutkan dari beberapa akun ini. Pastikan nama akun dan tipe akun sesuai ya. Kemudian kita new. Kita masukkan pajak dibayar di muka. Kemudian ada biaya dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan. Kemudian ada aset tetap, kita hide karena itu induk akun. Kita masukkan kodenya. Kita oke. Kemudian kita pilih yang new. Kita masukkan kembali untuk anak-anak akunnya. Gedung. Kemudian kita lanjutkan dengan akumulasi penyusunan gedung. Kemudian peralatan. Kita masukkan dulu kodenya, maaf. Kemudian kita masukkan lagi akumulasi penyusunan peralatan. Kemudian kita oke. Nah, sudah sesuai semua. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban. Kita isi dengan kewajiban. Oke. Kita isi lagi menggunakan new. Kewajiban lancar. Kita oke. Kemudian ada utang usaha. Kita masukkan kodenya. Kita new. Ada hutang pajak. Kita masukkan. Kita next. Ada hutang biaya. Kita pastikan ya.
di sini kita melanjutkan membuat utang jangka panjang. Kalian tahu susunannya kan? Karena di sini punya saya sudah terisi ya. Kalian lengkapi sampai akhir. Kemudian kita close. Kita masuk ke text code. Pastikan text code sama seperti ini. Yang kita gunakan ini adalah GST. Kita ubah menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Good and service tax. Kita masukkan sesuai seperti ini. Kita close. Kalau sudah, kita masuk ke setup. Kita buka accounting-nya. Apakah sudah sama seperti ini? Kita oke. Kita buat setup terlebih dahulu. Salesnya kita cek sama. Kita oke. Kemudian kita melihat untuk purchase seperti ini tampilannya, kita oke. Kita close. Kemudian kita memasukkan item list atau inventory. Nah, kalian di sini kalau kalian punya, kalian masih kosong, kalian bisa klik yang new. Ini dicentang seperti ini. Dia punya saya hapus satu ya. Nah, kita hapus. Nah, kita masuk, pastikan tampilannya seperti ini. Buying detailsnya, unit, dan ini PPN. Kita new. Ini contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada Micromis, ada C03. Kita enter. Streamer ya. Pastikan semua sama. Buying, karena ini tadi kita membuat pertama, kita add new. Jangan sampai kalian oke sebelum kalian sampai pada titik yang ketiga, karena itu membuat kita menjadi otomatis ya, dari buy-nya kemudian ke buying-nya, kemudian kalau kita oke, cancel. Nah, otomatis kan seperti ini. Kita close. Nah, kemudian kita masukkan utang usaha 2.350.000. Karena biaya pajaknya tidak ada, biaya di bea muka, perlengkapan, maka kita langsung ke gedung sejumlah 120 juta. Akumulasi penyusutan gedung kita susutkan minus 7.500.000. Kemudian peralatan 8.100.000. Kemudian akumulasi penyusutan kita susutkan minus 32.000. Kemudian kewajiban lancarnya tidak ada. Kita masukkan hutang usaha 5.700.000, tidak usah diminus karena ini termasuk akun kontra. Akun kontra itu yaitu akun yang harusnya di kredit masuk ke debit. Ada beberapa akun kontra, contohnya ada depresiasi, akumulasi, dan hutang pajak. Kemudian kita masukkan hutang bank BCA 89 juta.
kemudian PPN-nya tidak ada, kita masukkan modalnya 72.218. Nah, jika pengisian kalian di sini sudah 0 atau total kalian di sini 0, maka pengisian kalian keseluruhan sudah balance atau sudah benar. Kita oke. Kemudian kita kembali ke inventory, kita lanjutkan list karena item listnya sudah terisi semua. Selanjutnya kita mengisi card file, kita isi card file. Kita akan memasukkan data customer. Nah, di sini ada customer. Customer itu apa sih, teman-teman? Customer itu nama lainnya dari pelanggan. Nah, di sini kita akan memasukkan data pelanggan. Kita new, kita isi Nyonya Linda, kemudian kita enter, kita masukkan kodenya C01, alamatnya tidak ada, maka kita isi kota saja. Kotanya kita masukkan Surakarta. Kemudian setelah kita mengisi profile, maka kita lanjutkan dengan styling details. Nah, di sini yang vertex code-nya kita isi dengan non-textable. Kita edit terlebih dahulu. Kita use. Kemudian karena di sini kita menggunakan in a given atau dibayar pada hari itu juga, maka kita pilih. Kemudian kita new, kita tulis namanya Nyonya Andini, kita enter, kita isi nomornya, kemudian kita isi kotanya, kita isi styling, kita ganti CO dengan in a given, kita ganti dengan non-textable, kita use. Sudah sesuai, kita new, kita masukkan namanya, ada Nyonya Handoko, kita enter, kita masukkan nomornya C03, kita masukkan kota Surakarta, kemudian kita isi styling in a given karena pada hari itu juga, kita dengan text code non-textable, kemudian kita oke. Kita mengisi supplier, kita new, sama seperti pengisian pada data pelanggan. Supplier itu adalah pemasok ya, kita masukkan namanya CV Liut, tender, kita masukkan kodenya P01, kita isi kotanya, kota Surakarta. Kemudian kita isi dengan buying details. Nah, di sini kita isi in a given, kita masukkan lagi non-textable, ini 0 semua ya, kita new, kita masukkan lagi CV Bakti, kemudian kita enter, kita masukkan kodenya C02, kita isi alamatnya dengan P02 ya, maaf. Kemudian kita isi alamatnya dengan, kita isi kotanya karena alamatnya tidak ada, Surakarta. Kita lihat buyingnya, kita ganti payment is due in a given non-taxable, use tax code, kita oke. Kita close, kita masuk ke setup balances, kita isi dengan data yang tadi
Yang pertama ada customer ya, Nyonya Andini. Kita masukkan, kita enter. Karena kita neraca awal, maka kita masukkan 01 per 2020. Memonya apa? Saldo awal piutang. Pastikan ini non-taxable. Use, kita isi dengan 150.000. Kita record. Kemudian add cell. Kita masuk pada Nyonya Handoko. Rp1.800.000. Memonya kita isi dulu, saldo awal piutang. Kemudian kita isi 1.800.000. Kita masukkannya non-taxable. Record. Add cell. Kita masuk pada Nyonya Linda. Use customer. Kita masukkan saldo awal piutang. Kita masukkan nominalnya sejumlah 400.000 senilai ya. Pilih yang non-taxable. Record. Kalau kita sudah selesai mengisikan, maka kita akan memiliki non-TIF dengan congratulations, maka kita sudah berhasil mengisi. Kita oke, kita close. Kemudian kita masuk lagi balance sheet, kita mengisi supplier. Ada 2, kita add cell. Seperti tadi, kita ganti terlebih dahulu 01 2020. Kita masukkan memonya, karena di sini kita memasukkan data pemasok, maka memonya kita tulis saldo awal utang. Kita enter, kita isikan CV Bakti 2.700.000. Kemudian kita ganti nama taxable values. Record. Kita tambahkan lagi, ganti nama value. Use supplier. Memonya saldo awal utang. Enter, senilai 3 juta. Enter, kita masukkan non-taxable. Record. Selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang akuntansi komputer Mayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.